Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini, ikhwan akhwat, kita semua keluarga besar Manakiban Online Internasional dimanapun berada dapat kembali kita sama-sama melaksanakan manakiban. Baru saja kita selesai khidmat amaliyah dan saatnya kita adalah khidmat ilmiah. Semata hakikatnya adalah semuanya dari pengersa Abah untuk kita semua. Yang saya hormati para wakil talqin yang hadir, guru-guru saya, Profesor Priyatno, keluarga besar Bunda Haya, para petugas Manakiban, ikhwan akhwat, dimanapun berada, yang ada di Indonesia atau luar negeri, yang saya hormati, dan khusus pada malam hari ini, pemangku Manakib, Ibu Haja Lilis Majalengka keluarga. Senantiasa diberikan oleh Allah wasilah pengersa abah kesehatan yang sempurna, rezeki yang banyak dan berkah dan halal, hajat yang baik dikabul oleh Allah, dijauhkan malapetaka mara bahaya, dan juga diistiqomahkan dalam iman, Islam, dan ihsan, dan juga senantiasa diberikan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk kita semua dan keluarga kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ibu bapak ikhwan akhwat yang saya hormati, pada malam hari ini kita terus diingatkan dengan kalam-kalam yang baik, dengan makalah-makalah yang baik, dengan tausiah-tausiah yang baik, dengan bacaan-bacaan yang baik. Kita bersyukur kepada Allah difasilitasi Manakban Online Internasional ini. Ini semua dalam rangka kita mewujudkan kesungguhan kita. Kalau kita serius, kita sungguh-sungguh, maka akan diperhitungkan. Manjada wajada. Istilahnya seperti itu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Apapun yang ia inginkan, dia kendaki. Ketika dia bersungguh-sungguh, maka didapatkan. Maka di dalam kitab Fadhailus Syuhur, di dalam bulan Jumadil Ula, yang pertama adalah huruf jim. Kenapa? Al-jihadu. Al-jihadu itu artinya apa? Berjuang, bersungguh-sungguh. Abah mengajarkan kepada kita pada kesempatan hari ini dalam kitabnya adalah kita mesti bersungguh-sungguh. Karena orang yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan apa yang menjadi kesungguhannya, apa yang menjadi fokusnya. Di luar sana, atau mungkin kita semua memperjuangkan, siang malam ada orang yang memperjuangkan keilmuannya. Bagaimana dia menjadi seorang ilmuwan, dia belajar siang malam, dia ikuti pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Ada orang di luar sana memperjuangkan mendapatkan hartanya, berjuang siang malam, memperjuangkan seumur hidupnya bagaimana menjadi kaya raya. Ada orang berjuang, memperjuangkan hidupnya seumur hidupnya secara fisik. Ada yang fisiknya ingin sehat, yang gemuk ingin langsing, yang langsing ingin sehat gemuk, dan lain sebagainya diperjuangkan seumur hidupnya. Ada orang yang memperjuangkan karirnya, ada orang yang memperjuangkan kekuasaannya, ada orang yang memperjuangkan jabatannya, ada orang yang memperjuangkan karirnya, pergaulannya, intrapersonalnya, pergaulannya ditingkatkan, siang malam dia mencari plafon pergaulannya menjadi meninggi. Ada juga orang yang memperjuangkan seumur hidupnya menjadi seorang profesional. Itu adalah sebuah perjuangan. Maka perjuangan itu adalah sesuatu yang diperjuangkan seumur hidup. Maka inilah jihad. Bersungguh-sungguh. Nah pertanyaannya adalah kita. Kira-kira apa yang kita perjuangkan dalam hidup kita ini? Siang, malam berganti, pagi, sore, malam. Apa sih yang kita perjuangkan dalam hidup kita? Dari semua yang saya sebutkan, apa ada yang kita perjuangkan? Kalau memang kita memperjuangkan sesuatu, pasti bersungguh-sungguh. Jangan sampai secara karir kita nggak sungguh-sungguh. Secara pekerjaan nggak sungguh-sungguh. Secara keilmuan nggak sungguh-sungguh. Akhirnya kita apa? Biasa saja. Jangan-jangan kita tidak ada sesuatu yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Pertanyaan ini termasuk buat diri saya. Nah, artinya segala sesuatu ini mesti diperjuangkan, diseriusi, disungguh-sungguh. Nah, dalam hal ini pengersa Abah mengajarkan kepada kita bahwa jihad di sini
perjuangan di sini adalah apa? Ad-du'a'u ila dinil haq. Al-jihadu adalah ad-du'a'u ila dinil haq. Mengajak kepada agama yang benar. Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Mengajak orang, mengajak diri kita, mengajak keluarga kita, mengajak masyarakat untuk apa? Mengajak untuk berjuang kepada agama yang benar, agama yang hak. Kita tahu bagaimana pengersa abah guru kita semua seumur hidupnya sampai hari ini mengajak umat, mengajak murid-muridnya, mengajak umat di mana-mana untuk apa? Untuk berjuang di dalam agama yang benar. Kita tahu agama itu ditopang oleh tiga. Yang pertama ditopang oleh yang namanya Islam, ditopang oleh namanya iman, ditopang namanya ihsan. Tiga-tiga ini mesti kita perjuangkan. Agama akan kuat kalau iman kita bagus, Islam kita bagus, ihsan kita bagus. Walaupun ihsan kita bagus, tapi kalau seandainya Islamnya nggak bagus, maka roboh. Seperti tripod. Ada kamera, ada tripod, ditopang tiga ini. Islamnya bagus, imannya bagus, ihsannya tidak punya, maka dia roboh. Islam, kita tahu, kita bersyahadat, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Ada 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 5. Iman, ada 6 yang mesti kita yakini. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ini mesti yang kita yakini. Inilah keimanan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'ilam takun tarah fa'innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakin Allah melihat engkau. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat yang saya hormati. Islam melahirkan ilmu-ilmu fikih. Tata cara kita ibadah secara fisik, tata cara kita toharo, tata cara kita bersih-bersih, tata cara kita ibadah sholat secara fisik, cara wudhu, cara tayamum, safar, dan lain sebagainya. Iman bagaimana mengajarkan kita keyakinan kepada Allah, keyakinan terhadap ciptaan Allah, dan lain sebagainya. Ihsan adalah bagaimana kita menyembah Allah. Hati kita merasakan kehadiran Allah. Itulah ihsan. Nah, ihsan inilah tasawuf. Ihsan inilah tasawuf, dan di dalam tasawuf ada thariqah. Dan thariqah kita adalah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, Bapak Ibu, andaikan ada orang kuat secara Islamnya, kuat secara imannya, dia tidak bertasawuf, maka roboh agamanya. Walaupun dia mengerti hukum-hukum fikih yang luar biasa, dia mengerti tentang tauhid yang luar biasa, tetapi kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang melibatkan Allah, dia tidak bisa, maka terjadilah, mohon maaf, dia tahu halal haram, dia tahu ini baik buruk, tapi dihadapkan dengan ujian, seandainya di depan dia, dia harus tanda tangan, dihadapkan dengan uang yang begitu banyak, maka disitulah tergantung ihsannya. Dia tahu secara hukum, maka dia tanda tangan. Dia melakukan tanda tangan transaksi, terjadilah korupsi. Nah, kenapa terjadi korupsi? Apa dia tidak tahu secara hukum? Dia tahu korupsi ini haram. Dia tahu ini tidak halal. Tetapi dia tidak menghadirkan Allah. Ketika dia tanda tangan, dia lupa ghaflah kepada Allah. Maka yang terjadi adalah penyesalan. Walaupun dia, mohon maaf kata pengersa Abah, walaupun lulusan pesantren, walaupun dia menghafal kitab begitu banyak, dia mengerti agama, walaupun istilahnya profesor, gurunya profesor, istilah Abah Os, prof begitu. Tapi kalau dihadapkan dengan ujian yang dia tidak menghadirkan Allah, dia tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Karena dia tidak merasakan kehadiran Allah. Nah, yang bisa merasakan kehadiran Allah, merasa diawasi Allah dalam kehidupan dia, ketika dia sendiri bersama orang, dalam keadaan dia miskin, dalam keadaan dia kaya raya, dalam keadaan dia bahagia atau tidak bahagia, kalau dia merasakan kebahagiaan Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang yang tidak takut ketika dia sehat, ketika dia sukses, ketika dia kaya raya, ketika dia hadapkan dengan ujian uang yang begitu banyak, dia harus transaksi. Kalau dia tidak menghadirkan Allah, dia lupa mana halal, mana haram.
yang tadinya haram jadinya harum karena dia tidak menghadirkan Allah. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, inilah penting, maka agama akan roboh ketika ihsannya tidak kuat. Nah, maka kita seandainya sudah hebat ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, atau ilmu-ilmu lain gitu ya. Tapi kalau kita nggak berihsan, kita nggak bertorikoh, tidak, bagaimana kita tidak menyadari bahwa kita mesti kenal Allah, maka menjadi roboh agama kita. Nah, inilah jihad yang sesungguhnya. Kita berjuang betul-betul, kita perjuangkan seumur hidup kita kepada apa? Kepada agama yang hak. Agama akan kuat kalau kita kuat Islamnya, kalau kita kuat imannya, kalau kita kuat ihsannya. Aba Aws mengajarkan kepada kita semua, ihsan, teknis, bukti ritual daripada ihsan tidak hanya diskusi, tetapi harus ada amaliyahnya. Amaliyah tidak mungkin ada kalau tidak kita punya guru. Kalau kita punya guru, ada amaliyahnya, ada aturannya. Inilah thoriqoh, yaitu sebuah aplikasi, sebuah teknis ketika kita berihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Bapak Ibu hal yang mesti kita perjuangkan sama-sama untuk bagaimana kita kepada agama yang benar. Nah, inilah perjuangan. Nah, di dalam kitab Fadhailus Syuhur ini Abah juga lebih dalam berbicara tentang ihsan. Bagaimana perjuangan kita tidak hanya fisik. Perang kita tidak hanya fisik. Perang kita adalah perang yang luar biasa, yang maha dahsyat. Apa itu? Sebagaimana Rasulullah mengatakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil dan kita akan perang yang besar. Apa itu? Wahwa jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Nah, ini luar biasa gitu ya. Ketika itu perang Badar yang begitu hebatnya dianggap perang kecil, dan ternyata kita akan menghadapi perang yang sangat besar. Perang yang sangat besar itu adalah bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita. Dan luar biasa hawa nafsu kita ini. Kita belum melawan perjuangan setan di luar kita. Kita baru memperjuangkan hawa nafsu kita dalam diri kita. Apa sih hawa nafsu? Bukti nyata, bukti yang kita kenal, hawa nafsu. Indikatornya apa? Minimal mata. Ini contohnya. Mata inginnya melihat yang tidak baik, yang maksiat. Kalau hal kebaikan-kebaikan, ngantuk. Ini adalah apa? Bukti hawa nafsu kita. Gitu. Telinga kita harusnya mendengarkan yang baik-baik. Mendengarkan suara tanbih, suara tawasul, suara Al-Quran. Ternyata kita senangnya mendengarkan hal-hal negatif. Gosip-gosip. Artinya apa? Bukti hawa nafsu indikatornya melalui telinga kita. Yang pertama melalui mata kita. Mulut kita nih, ini bisa bentuknya hawa nafsu kita. Mulut kita yang harusnya berbuat baik, kata-kata baik, lemah lembut, menjadi kasar, menjadi menghina orang, merendahkan orang. Yang harusnya berkata hal-hal yang positif, berbicara hal negatif, ghibah, ngomongin orang, dan lain sebagainya. Termasuk diuji. Para ustadz, para mubalik, para penceramah, bicara tentang Quran, bicara tentang hadis, bicara tentang kebaikan. Lama-lama ngejelekin orang lain. Ini juga bentuk nafsu yang masuk kepada ustadz. Nah, hati-hati. Kita ceritanya mau majlis taklim, ibu-ibu nih. Kita cerita, bilang ke suaminya, bicara tentang agama. Ya betul, bicara agamanya mungkin 15 menit, 30 menit. Ribahnya bisa 2 jam, 3 jam. Ini contoh. Berarti hawa nafsu itu bisa indikatornya masuk kepada lidah kita. Belum lagi kita cerita kemaluan kita, cerita tentang perut kita, Masya Allah. Gara-gara perut ini luar biasa gitu ya, nafsunya. Padahal kata Abah, kita ini makan hanya sesuap-sesuap. Minum ini seteguk-seteguk begitu. Tetapi hawa nafsunya luar biasa, seolah-olah satu piring mau kita makan semua. Kalau kita puasa contohnya, kita kumpulkan dari zuhur, pengen kolak lah, pengen nasi padang lah, pengen nasi inilah. Kumpulkan satu meja begitu ya. Ketika waktu azan, ternyata kita makan satu kolak, satu mangkok sudah kenyang. Perut kita sebenarnya hanya butuh satu mangkok kolak, ternyata nafsu kita seolah-olah satu meja mau kita habiskan. Inilah nafsu. Gara-gara perut maka orang rebutan. Gara-gara perut orang bisa ribut. Gara-gara perut orang bisa rebut kursi, rebutan kursi. Bisa perang dan lain sebagainya. Ini hawa nafsu gitu ya. Belum lagi kemaluan gitu kan ya. Masya Allah.
pornografi di mana-mana. Apa yang kita lihat hari ini, handphone kita tiba-tiba tidak sengaja muncul. Ini artinya apa? Betul-betul bahwa hawa nafsu itu terjadi dalam diri kita. Maka di dalam hadis tadi dikatakan apa? Perang kita yang paling besar adalah bukan dengan sesuatu yang nyata, tetapi sesuatu yang tidak nyata di dalam diri kita. Itulah hawa nafsu. Maka Abah betul-betul mengajarkan kepada kita, inilah jihad yang sesungguhnya. Dalam bab ini adalah berjuang. Perjuangan seumur hidup kita untuk apa? Untuk bagaimana kita memerangi hawa nafsu. Karena hawa nafsu adalah musuh yang real. Maka Abah di dalam kitabnya mengatakan apa? Peringatan kepada kita semua, fajahadal murid mujahadatan qawiyatan. Oleh karena itu hendaklah para murid berjuang dengan sekuat tenaga. Masya Allah. Waqotala. Dan berperang ada ahum. Melawan musuh-musuhnya. Bisuyufihim warimahihim wasilahim wahya zikrullah ala dawam. Melawan musuh-musuh, berperang musuh-musuh dengan apa? Dengan pedang, tombak, dan senjata yang dimiliki. Yakni zikrullah secara terus-menerus. Pedang kita, tombak kita, panah kita, bambu runcing kita adalah la ilaha illallah. Maka kita tiada bosan terus mengucapkan la ilaha illallah. Setiap pada salat atau waktu lain, kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Tujuannya apa? Kita sedang berperang. Berperang kepada siapa? Bagaimana menguasai, mengalahkan yang ada di dalam diri kita. Musuh yang nyata dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Yang setiap saat tanpa basa-basi dia bisa mengalahkan kita. Bisa menguasai kita. Maka kita caranya adalah kita perang terus setiap hari. Sampai kapan? Berjuang seumur hidup kita. Sampai roh ini berpisah daripada tubuh kita. Maka kita terus dengan zikir ini la ilaha illallah gitu. Karena kita pedangnya hanya itu, tombaknya hanya itu. Dengan cara apa? Dengan cara zikir yang dawam. Zikirnya tidak sekali atau sekali banyak banget zikirnya udah itu selesai. Tidak. Tapi Abah mengajarkan zikir yang dawam, zikir yang istiqomah, zikir yang bersungguh-sungguh, zikir yang terus-menerus dalam rangka kita memerangi hawa nafsu kita. Jadi bukan memerangi di luar kita, bukan memerangi orang lain. Musuh terberat kita adalah hawa nafsu. Bukan netizen, bukan orang-orang yang tidak suka kepada kita, di luar kita, tetapi dalam nafsu kita. Maka inilah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, Abah betul-betul mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti berjuang. Berjuang dalam rangka kita, berperang dalam rangka kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Insya Allah, kalau kita punya guru, kita punya alat, kita punya cara, kita akan bisa mengendalikannya itu hawa nafsu. Ya, kita mungkin satu saat marah, tiba-tiba kita sadar, cepat hilang, begitu ya. Tiba-tiba kita khawatir, cepat bahagia, begitu. Tiba-tiba kita langsung jengkel, benci, tapi cepat-cepat hilang. Lumayan daripada tidak sama sekali. Jangan sampai kita punya dendam yang sangat lama. Nah, orang-orang yang punya dendam yang sangat lama, pasti dia tidak baca guru. Tapi bagi orang yang punya guru, saya yakin dia mudah benci tapi mudah hilang, mudah kesel mudah hilang, mudah marah mudah hilang. Kenapa? Karena kita punya alat la ilaha illallah. Bagi saya kita semua yang menyadari hawa nafsu itu terus mengejar kita, mudah marah, mudah kesel, berarti apa? Zikir kita diperbanyak setiap saat. Tidak cukup 165 kali mungkin bagi diri saya, diri kita masing-masing. Kalau hawa nafsu kita semakin kencang, berarti zikir kita semakin kencang. Karena perang kita juga lumayan, musuh kita berat, maka zikir kita juga harus lebih kuat. Gitu. Jadi insya Allah, Bapak Ibu, dalam bab ini, pembahasan ini, kita sama-sama berjuang, berjihad dalam rangka kita memerangi hawa nafsu kita, berjuang, berjihad dalam rangka kita mengajak orang kepada agama yang kafah, iman, Islam, dan ihsan. Dan kita sudah ada di dalam ajaran kita. Kita sedang terus dididik oleh Abah ruhani kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah senantiasa pemangku manaqib Ibu Haja Lilis, keluarga dari Majalengka yang berbahagia diberikan
kebahagiaan, keberkahan melalui karomah pengersa abad dan untuk kita semua. Amin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.